Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu shalawatullah alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman ya rabbal alamin. Allahumma iftah lana futuhal 'arifin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa hifdhal anbiya'i wal mursalin innaka anta arhamur rahimin. Allahumma ij'alil qur'ana rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jala'a ahzanina wa dhahaba ghumumina wa humumina waj'alil qur'ana hujjatan lana wa la hujjatan alaina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Baik, ikhwah akhwat sekalian, kita lanjutkan kembali kajian kita membahas kitab Hilyatul Tilawah karya Syekhah Rihab binti Muhammad Mufid Syaqaqi hafizahullah. Kita masuk di pembahasan berikutnya, tepatnya bab ke-7 dari kitab ini, yaitu tentang al-maddu wal qasr. Mad dan pendek, panjang dan pendek itu secara bahasa. Walaupun nanti secara istilah mad dan qasr itu memberikan makna durasi bacaan yang lebih dari satu harokat. Lalu nanti klasifikasinya akan disesuaikan ya. Baik, kita akan bahas dari pengantarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma ighfir lana wa li walidina wa li syuyukhina wa li jami'il muslimin. Qalat al-muallifah hafizahullah. Al-faslul awal ta'riful mad. Pasal pertama membahas tentang definisi mad. Lawatan huwa ziyadatu wa tatwil. Secara bahasa, mad itu adalah kadar bacaan yang dipanjangkan dan bersifat tambahan. Jadi dua aspek yang nanti harus diketahui. Pertama, dia sifatnya tambahan, ya. Yang kedua, dia berdurasi panjang. Tambahan di sini berarti tambahan durasi maksudnya ya. Tambahan durasi di sini berarti lebih dari satu harokat. Ya, lebih dari satu harokat. Lalu untuk kadar panjang nanti menyesuaikan apakah panjang itu harus 6 harokat, apakah bisa 4 atau bisa 5 atau bisa 2. Nah, itu tergantung kaidah yang disesuaikan begitu ya. Yang jelas panjangnya minimal itu 2 harokat, minimal 2 harokat. Kalau 1,5 itu hitungan gunnah ya. Hitungan gunnah. Kalau gunnah masih bisa 1,5 hitungannya. Baik, berikutnya adalah istilahan. Secara istilah, ini secara lugah, secara istilah. Istilah ada italatus sauti bi harfin min hurufil maddi wal lin au harfayil lin. Itu memanjangkan suara dengan salah satu huruf dari huruf-huruf mad, lim, atau 2 huruf lin. Memanjangkan suara dengan salah satu huruf dari huruf-huruf mad dan huruf lin. Nah, kalau kita bicara huruf mad nanti kaidahnya alif sakinah, ya sakinah, dan waw sakinah. Dan nanti dalam pembahasan ini bersinggungan dengan pembahasan makhraj yang sebelumnya. Untuk waw dan ya, itu nanti mesti diberikan keterangan sakinah.
Ya, karena kalau tidak dengan keterangan sakinah, maka nanti seperti huruf yang dianggap sebagai tanda mat. Jadi syarat nanti untuk menjadi huruf mat dia itu harus sakinah. Ya, sakinah. Artinya harus dalam kondisi yang stabil, tidak boleh berharokat. Berarti dalam hal ini adalah alif sakinah, ya sakinah, dan waw sakinah. Lin dan nanti dua huruf lin ini maksudnya nanti adalah huruf mat yang tadinya huruf mat tetapi didahului dengan harokat fathah. Jadi masuk kategori huruf mat, bedanya hanya didahului harokat fathah, gitu ya. Dan dibaca panjang ketika nanti wakof. Jadi dibaca panjang ketika nanti wakof. Jadi ini sakinah tapi didahului oleh maftuhah. Ya, jadi masbukuha bil maftuh. Ya, masbuk didahulukan ya dengan maftuhah. Jadi atau ma qablaha begitu ya, ma qablaha maftuh, ma qablaha maftuh, ma qablaha maftuh, yang sebelumnya harokatnya fathah tanpa eh, dikhususkan hurufnya ya. Misalnya sebelumnya itu fa maftuhah atau ba maftuhah ya, atau ro maftuhah ya. Tidak ada ketentuan harus huruf apa. Tetapi untuk linnya ini hurufnya tetap asalnya adalah huruf-huruf maddiyah. Ya, alif sakinah, waw sakinah, dan ya sakinah. Lalu pengertian al-qasr. Jadi ada al-mad, ada al-qasr. Ini juga yang disampaikan dalam matan al-muqaddimah ya, al-jazariyah. Jadi dalam Muhammadun apa di matan al-jazariyah di muqaddimah dikatakan bahwasannya al-mad wal qasr itu dua hal yang saling berhubungan. Gitu ya. Kalau di Tuhfatul Atfal itu kan nanti hanya dibahas tentang masalah mad secara umum. Qasr itu sebagai salah satu durasi yang ada dalam pembahasan mad munfasil. Sementara qasr ini sebenarnya bisa masuk tidur umum, gitu ya. Apa itu ta'riful qasr? Qasr itu secara bahasa al-habs, menahan atau terbatas atau ringkas. Ya, sebagaimana kalau kita melakukan sholat qasar, ya, sholat qasar itu kan kita meringkas dari 4 rakaat jadi 2 rakaat, gitu ya. Nah, secara istilah itu isbatu harfil maddi min ghairi ziyadatin fi zamanihi. Itu menetapkan huruf mad tanpa menambah dari kadar minimalnya. Jadi mad itu tadi karena kadar minimal 2 harokat, maka tidak boleh dilebihkan dari 2 harokat ketika dimaksudkan dengan hukum qasr. Jadi di sini mad yang hanya dibaca dengan 2 harokat durasinya. Nah, jadi adalah kadar mad berdurasi 2 harokat. Mad yang berdurasi 2 harokat. Jadi kita bisa katakan qasr itu adalah mad. Gitu ya. Qasr itu adalah mad. Tetapi tidak setiap mad itu adalah qasr. Kenapa? Karena nanti di atas qasr ada nanti yang bisa 3 harokat. Ada yang bisa 4 harokat, ada yang 5 harokat, ada yang 6 harokat. Dan nanti yang kita harus tetapkan bersama dan kita sepakati bersama, mad dalam Al-Quran, untuk bacaan Quran ya, itu maksimal 6 harokat. Ya, maksimal 6 harokat. Tidak boleh lebih dari 6 harokat. Maka nanti ini akan berpengaruh kepada husnul adab, baiknya kita dalam penerapan bacaan. Gitu ya, apalagi nanti kalau misalnya memakai makomat, ya beberapa lagu-lagu Quran yang diberikan rumusan tertentu dengan bayati, nahawa, dan segala macam, yang itu kebanyakan para ulama boleh bilang pakai itu asalkan tidak mengabaikan dan berlebih-lebihan dalam menerapkan hukum tajwid. Nah, yang menjadi masalah itu nanti sering sekali sebagian qari itu
ya memakai mujawad ya, dengan mujawad dengan makomat itu nanti matnya lebih dari 6. Seperti untuk kasus mat adat disukun ya kan, ya atau misalnya mat jais munfasil atau wajib mutasilnya gitu. Padahal nanti maksimal itu 6 harokat. Berbeda nanti kalau untuk azan ya, untuk ikomah ya, azan ikomah sepaket tuh ya. Terus misalnya untuk nasyid nasyid gitu ya. Nah, maka itu masih boleh. Nggak ada eh, ketentuan khusus harus berapa harokat. Mau 20 harokat, mau 30 harokat selama nafasnya kuat gitu kan, dan tidak memanjangkan yang pendek, memendekkan yang panjang, itu dipersilahkan. Kalau untuk Quran sepakat ya, di Quran sepakat. Jadi kita akan bahas di pembahasan yang berkaitan dengan hukum apa yang berbicara tentang 6 harokat. Nah, maka di situ memang harus 6, gitu. Tidak boleh kurang darinya atau lebih darinya, gitu ya. Nah ini kita masih bicara secara umum dulu. Nah, huruful mad wal apa saja yang dikatakan sebagai huruf mat. Jadi huruf mat ini sebenarnya dia akan berfungsi ketika didahului huruf sebelumnya. Jadi sebenarnya secara asal huruf ini tidak akan berfungsi kalau tidak ada huruf sebelumnya menjadi sebab. Begitu ya. Yal alifu wal wawu wal ya'us sawakin. Al mujanisu laha ma qablaha. Itu ada 3 huruf ya. Alif, waw, ya, dan alif, waw, dan ya yang sakinah, yang saling nanti akan berkaitan dengan pembahasan huruf sebelumnya. Jadi dia selama sakinah, ingat kaidah di awal. Karena saya sampaikan, al-arabiyah la tubda'u bisawakin wala tantahi bil mutaharrikat. Bahasa Arab tidak boleh dimulai dengan huruf sukun dan tidak boleh diakhiri dengan huruf berarokat. Kalau kita misalnya gambarkan alif sakinah seperti ini, waw seperti ini, ya seperti ini, yang sakinah ya, wawnya ada tanda sukun, ya ada tanda sukun. Ini kita nggak bisa baca. Dia akan berfungsi dan bisa terbaca ketika ada huruf sebelumnya. Al-alif wala takunu illa sakinah wala yakunu ma qablaha illa maftuhan. Nah, syaratnya alif sakinah sebelumnya harus fathah. Lalu al-ya sakinah maksuru ma qablaha, yaitu ya sakinah yang sebelumnya berharokat kasrah, al-wawu sakinah al-madmumu ma qablaha, yaitu wawu sakinah yang sebelumnya dhammah. Jadi dapat disimpulkan huruf mad ini akan berfungsi ketika sebelumnya didahului oleh harokat yang sesuai dengan kondisi huruf tersebut. Gitu ya. Bentar. Ya. Ya. Jadi didahului oleh harokat yang sesuai dengan huruf setelahnya. Gitu ya. Yang al-mujanis di situ berarti yang sejenis ya. Baik. Waqad ijtama'at fil kalimat taliyah, ini terkumpul di dalam kata berikut ya, nuhiha wa utina uzina. Artinya dalam satu kata ini terkumpul 3 huruf mad dengan tandanya sekaligus. Nuhiha ya, di sini waw sakinah sebelumnya koma, hi ya sakinah sebelumnya kasrah, alif madiyah sebelumnya fathah. Nuhiha, utina juga sama, udina juga sama. Seperti itu. Baik. Berikutnya kita masih membahas tentang definisi pengantar ya. Belum perinciannya, nanti kita akan susulkan harfal lin. Nah, 2 huruf lin. Itu ada apa?
humal wawu wal ya'us sakinatan al maftuhu ma qablaha. Itu dia adalah waw dan ya yang sakinah, syaratnya harus fathah sebelumnya. Kalau tadi kan dibahas waw sakinah sebelumnya harus dhammah, ya sakinah sebelumnya harus kasrah. Sekarang kasusnya kok ada waw sakinah sama ya sakinah itu sebelum ada fathah. Yang fathah ini gitu ya, yang fathah ini asalnya untuk alif maddiyah. Ya, ternyata memang memungkinkan terjadi hal seperti ini. Dan di dalam pembahasan sifat ya, telah berlalu pembahasan kita di pembahasan sifat huruf, eh, ketika waw sakinah dan ya sakinah adalah oleh alif, maka dia memiliki sifat lin. Jadi lin itu adalah sifat. Artinya suhulatun fin nutqi, mudahnya dalam pengucapan, lentur. Ya, khaw, soy, ya, kayak kita ngucapin au, ai ya, dalam bahasa Indonesia. Kan secara perpindahan apa, perpindahan posisi suara itu juga enak. A ke i, wa u ke i, au ai gitu ya. A ke i atau a ke i atau a ke u ya. Au ai, a au ai itu kan mudah gitu ya. Atau lentur bisa juga saya bahasakan ini itu lentur gitu ya, lentur ya. Kalau mudah semua sifat dalam pembahasan huruf Arabiyah yang semuanya mudah gitu ya, masalah mudah, tidak ada yang sulit ya. Justru kalau kita mempersulit itu malah menjadi takalluf gitu ya. Ini kekhususan dari sisi kaidah aja gitu ya, untuk membedakan dengan pembahasan lain. Nah, sementara kalau misalnya alif sakinah sebelumnya fathah, maka itu nggak masuk ke lin karena sudah masuk ke dalam masalah mat begitu ya. Atau sebaliknya, misalnya alif sakinah sebelumnya dhammah, ini nggak bisa terbaca ya, nggak bisa terbaca. Atau misalnya ya sakinah ya, sebelumnya kasroh misalnya, itu tidak bisa terbaca begitu ya. Jadi yang bisa terbaca hanya ketika waw sakinah dan ya sakinah didahului oleh fathah, maka memungkinkan terjadi sifat yang namanya lin, maka dinamakan dua huruf lin gitu ya, huruf yang memang menjadi sebab lenturnya bacaan tersebut karena sebab fathah yang bersandingan dengan huruf sakinah, yaitu waw dan ya sakinah. Dan perlu saya perjelas lagi, waw sakinah ya sakinah yang dimaksud ini berarti makhrajnya ya, misalnya untuk waw ya sakinah ya, untuk waw sakinah berarti makhrajnya itu berada di syafatain gitu ya, syafatain maaf, berada di jauh, asal di jauh untuk waw sakinah bagi mat. Nah, bagi sakinah untuk mat. Nah, ini salah satu pembeda juga ya, tadi agak terluput. Untuk yang mat, untuk yang mat, untuk yang mat yang menjadi sebab panjang atau sebab durasinya bertambah bagi suatu huruf, eh, untuk waw sakinah dan ya sakinah ini berada di jauh bersama dengan alif ya. Jadi ini kan sama-sama di jauh ya kan. Bil jaufi alifun wa ukhtaha wa hi hurufu maddin bil hawa'i tantahi. Itu Imam Ibnu Jazari. Artinya jauh itu berada di rongga mulut secara umum gitu ya, eh, secara tidak pas, tidak pas titiknya, artinya titiknya tidak menentu pada satu titik, makhraj muqaddar gitu ya, dalam pembahasan teori makhraj gitu ya. Sementara untuk waw sakinah dan ya sakinah yang ada ya di pembahasan lin, nah ini asalnya kalau kita hanya melihat sakinahnya saja dianggap seperti huruf mad, padahal sebenarnya justru ketika kasusnya dia tidak menjadi sebab mat gitu ya, tidak menjadi sebab mat kecuali wakof saja. Ketika wakof boleh dipanjangkan, kalau dia tidak menjadi sebab mat dalam kondisi wasal, misalnya khauf kita terusin bacanya di dalam surah, ini kan contohnya di surat Quraisy ya, ila fihim rihlatash syita'i was-sayf falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'i wa amanahum min khaufin. Min khaufin kita langsung ke bismillah dan
ayat pertama surah Al-Ma'un misalnya, min khaufim bismillahirrahmanirrahim ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Ketika diwasal kan tidak panjang gitu ya. Nah, ketika diwasal tidak panjang ya, begitu pula dari asal kaidah sakinahnya waw dan ya pada pembasalan ini justru bukan dari makhraj al-jauh gitu ya. Bukan dari makhraj al-jauh. Tapi hakikatnya dia dari mana? Dari untuk waw yang ada di sini syafaten bibir gitu ya, syafaten. Terus kalau yang ya di sini berarti di wastul lisan, di tengah lidah gitu. Yang ini memang pada asalnya tidak tidak menjadi sebab mad dan tidak boleh panjangkan gitu ya. Waw yang ada di syafaten dan ya yang ada di tengah lidah itu tidak boleh panjang. Dia bukan huruf mad. Yang mad itu hanya di kategori jauh gitu ya. Nah, makanya masalah matlin itu nanti ada khilaf di kalangan para ahli qiraah. Ada yang mengatakan ketika wakof di huruf lin ini dia tidak usah dipanjangkan. Tidak usah dipanjangkan artinya karena memang melihat asal dari dua huruf ini yang memang asalnya bukan huruf mad. Yang berbeda dengan waw sakinah yang sebelumnya dhammah, ya sakinah yang sebelumnya kasrah. Ini waslan wa waqfan ya juzu an yumad, bahkan yajibu alaihi an yumad, bahkan harus untuk dipanjangkan dua, minimal dua. Sementara kalau untuk lin ya, untuk lin ini karena asalnya dia itu bukan mad ya, karena berada di makhraj yang berbeda, bukan di jauf, maka waqaf dan wasal asalnya sama saja ya. Sebagaimana saya pernah bisa talaki ke salah satu guru saya, ketika waqaf misalnya di pembahasan lin, waqafnya sebagaimana ketika wasal. Jadi misalnya baca surah Quraisy, liila fi Quraisy, Quraisy itu kan nggak ada mad. Ya, kalau ada mad itu kan berarti liila fi Quraisy ada panjang sedikit gitu ya. Quraisy itu sebagaimana kita baca wasal, liila fi Quraisyin ila fihim gitu ya. Nah, tapi Imam Abu Amr Ad-Dani dalam kitab At-Tahdid fi Itqan wa Tajwid itu membolehkan untuk dipanjangkan karena dia sebab waqaf dan dikiaskan ya seperti pembahasan hukum mat, eh, mat adat sukun karena sebab sukun begitu ya. Maka ketika wakaf maka ada kebolehan menjadi 24 atau 6, itu ada khilaf ya pembahasan itu sendiri. Baik, oke, berikutnya kias azminatil mudud. Nah, bagaimana untuk menganalogikan ya panjangnya tempo panjang bacaan dalam Al-Quran. Tuqasu azminatul mudud bil harokat. Panjangnya tempo panjang, dikias cara menganalogikan tempo panjang bacaan itu dengan harokat. Dan harokat itu apa definisinya? Al harokatu hiyal fatratuz zamaniyah al-lazimah linnutqi biharfin mutaharrikin maftuhin atau madmumin atau maksurin. Jadi harokat itu adalah fatrah zamaniyah, durasi yaitu tempo waktu yang menetap pada suatu ucapan dengan harokat, dengan huruf berharokat. Jadi adalah suatu tempo atau durasi bacaan yang menetap, artinya dia tidak bisa lepas dari kadar huruf yang berharokat tersebut. Nah, ini mouse-nya agak gerak-gerak. Jadi al-fatrah az-zamaniyah al-lazimah, durasi waktu yang menetap lazimah. Jadi dia memang nggak bisa berubah, dia nggak bisa fleksibel ya pada huruf yang berharokat tersebut. Baik. Definisi harokat seperti ini. Kalau cara bahasa harokah itu kan gerakan, harokah. Ya harokah, harokah mutaharrik itu adalah penggerak, muharrik ya penggerak. Nah, ini adalah durasi
durasi atau kadar tempo ya tempo waktu yang menetap pada huruf berharokat. Ya, jadi harokat itu ya hitungan tempo waktu mudahnya gitu aja. Baik itu dia apa namanya fathah, baik itu dia dhammah, baik itu kasrah. Fa zamanu nutqi qaf, zamanu nutqiqu, wa zamanu nutqi. Jadi temponya pengucapan huruf qaf yang berharokat fathah dengan tempo yang dhammah dengan tempo yang kasrah itu sama-sama satu. Misalnya ko, ti, u itu sama. Secara hitungannya berarti satu. Nah, berarti kalau misalnya misal dua harokat, tiga harokat, baik baik itu kasroh, baik itu fathah atau dhammah, berarti kadarnya juga harus sama. Ko, ti, u, berarti misalnya kalau dua harokat, berarti kofnya dua, gitu kan? Maaf, kalau ya kofnya dua dengan fathah, fathah, maaf dengan fathah plus alif hadiyah, gitu kan? Contoh misalnya kalau ini kan satu ya hitungannya satu ko ti ini hadza mizannya lazim li azminatil mudud yatanasab ma'a sur'ati tilawah min tahqiqin wa tadwirin wa hadar. Nah, jadi kalau misalnya untuk yang satu seperti ini, kalau dua misalnya saya kasih gambaran, misalnya dua harokat, berarti dua harokat itu misalnya of itu ada eh, of dengan kof, misalnya fathah ya, ko, maka jadi mana? Kalau ditulis ko dengan alif begitu ya. Ini kalau dua berarti koko, berarti ko dibaca dengan dua dua ketukan, dua harokat begitu ya. Begitu pula ketika kasroh misalnya ki, ini kan ki berarti gambarannya kurang lebih seperti ini, ti gitu ya, seperti itu. Koko ti gitu, gambaran seperti itu. Nah, nanti kalau untuk lebih dari dua harokat misalnya empat, berarti kalau empat dikiaskannya berarti gambarannya of yang dua harokat menjadi double. Jadi misalnya ko, jadi kita gabung jadi ko, maka itu kadar 4. Inilah nanti seperti pembahasan mad mutasil, misalnya wajib mutasil. Jadi kalau ko begini berarti panjang, berarti nanti kurang lebih gambarnya kan begini. Kalau dalam Al-Quran dikasih tanda bendera, ya walaupun tidak ada ya dalam Al-Quran kof yang dikasih tanda bendera, karena nanti tanda bendera itu nanti sebagian kasus saja. Bisa juga, bisa. Ada misalnya kata ko imin, bisa. Pakai alif dikasih tanda bendera, bisa. Gitu ya. Terus nanti kalau yang kasroh juga sama. Kalau 6 berarti misal 6 harokat berarti tinggal dikiaskan 3 alif. Ya, misalnya kof yang berharokat 2 atau kof tobi'i gitu ya, bahasa kita. Itu ada 3. Berarti ko, ko, gitu ya. Ko, ko gabung jadi 6 ko. Nah, gitu. Kalau 4 berarti ko. Kalau 2 berarti ko. Kalau 1 ko. Nah, gitu kan. Jadi 1 ko, 2, 4 ko, 6 ko. Nah, itu kalau lebih gambaran dasarnya ya untuk intonasi. Jadi mat ini nanti lebih main kepada intonasi suara gitu ya. Jadi kita memetakan dan melatih suara kita agar sesuai dengan kadar yang ditentukan ya seperti itu. Nah, kalau ini kan berarti juga sama, nanti dia kasih bendera kan lebih begitu kan. Tapi benderanya nanti sebab setelahnya harus ada apa, bisa tasydid ya kan, untuk yang 6 harokat misalnya. Dan di sini juga mizannya atau timbangan suaranya juga sebisa mungkin nanti menyesuaikan dengan apa, kecepatan bacaan. Nah, ini yang juga mesti diperhatikan, kecepatan bacaan kita, baik itu dengan kadar tahqiq. Kalau tahqiq itu paling pelan, artinya kalau kadarnya pelan berarti kadar kejelasan matnya dan hitungannya juga pelan. Nah, sebaliknya kalau nanti hadar berarti bacanya cepat. Kayak misalnya kita raweh ya kan, baca cepat itu ya, atau lagi murojaah ya, murojaah mengejar atau tilawah mengejar target khataman kan, baca cepat itu.
Nah, itu juga temponya juga cepat, cuman tidak menghilangi kadar. Misalnya hukumnya 4 harokat tetap 4 harokat, tapi eh, mat yang 4 harokat dibaca dengan hadar dengan mat yang 4 harokat dibaca dengan takhik itu nanti berbeda. Misalnya contoh misalnya kita baca eh, ayat kelima surah Al-Baqarah, ya, mad wajib mutasil itu nanti hukumnya 4 harokat. Dalam kasus itu maka nanti dia dibacanya harus apa, kalau pakai tahqiq ya, tahqiq berarti itu baca yang sangat pelan gitu ya. Maka berarti harus pelan juga kadar bacaannya gitu ya. Ulaika ala hudam mir rabbihim. Nah, itu kan tahqiq. Tapi kalau misalnya kita hadar cepat bacanya tetap 4, tapi kadarnya harus lebih, ya, apa, temponya harus lebih cepat juga gitu. Kadar tetap hitungan tetap 4 harokat. Ulaika ala hudan min rabbihim. Ulaika itu hadar. Kalau ulaika, jadi hanya berbeda dari sisi apa? Tempo ya, atau dari sisi intonasinya gitu ya, antara pendek dan antara cepat dan lambat. Kalau tadwir berarti pertengahan. Nah, ini biasa dipakai kalau sedang imam sholat secara umum ya, imam rawatib, sholat-sholat fardu ya, subuh, maghrib, isya, yang jahar ya. Atau dalam tilawah biasa yang tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat, dalam kondisi sedang santai, nah, itu bisa juga pakai tadwir. Berarti tadwir tinggal disesuaikan. Kalau tadwir berarti kan ulaika ala hudan mir rabbihim, nggak terlalu cepat, nggak terlalu lambat. Nah, itu juga akan lebih mudah kita bayangkan dan kita pahamkan ketika talaki dengan guru ya. Ini kan teori ini ada kalanya tidak bisa dipahami dengan baik kalau tidak dengan praktek ya, dengan bacaan talaki kita. Baik, untuk materi kita sampai sini dulu ya. Jadi masih berkaitan dengan tarif, definisi dan kriteria umum ya tentang mat. Nanti berikutnya, pertemuan berikutnya kita akan bahas aksamul mat. Macam-macam mat itu ada mat asli dan mat far'i. Nanti akan panjang bahasan ini. Mat asli itu tomi'i itu hakikatnya bagaimana, lalu mat far'i itu nanti berapa cabangnya dan yang semisalnya. Baik, kita akan lanjut dulu untuk tilawah ya. Kita akan masuk sesi interaktif tilawah. Ya, saya juga mohon maaf belum sempat untuk buat info ininya ya, info jadwal talaki setengah jusnya. Dan saya mencari waktu dulu. Mohon ditunggu saja. Nanti apa namanya, saya akan kabari ya. Karena cari waktu yang pas untuk, kan saya beri kesempatan nanti 10 orang ya. 10 orang untuk talaki setengah juz yang akhir juz 1 ya. Eh, untuk orang yang sudah diprioritaskan yang saya sebutkan pekan lalu itu sudah masuk kuota, berarti kurang lebih 6 orang lagi. Nah, itu nanti saya masih mengatur waktunya dan menyesuaikan jamnya juga ya. Seperti itu, baik. Hari dan jamnya. Oke, kita alhamdulillah sudah 1 juz untuk tilawah interaktif kita ya. Sekarang kita masuk juz 2 ya. Bagi yang punya mushaf maka lebih baik buka mushaf ya. Di sini ditampilkan di layar itu sebagai ini saja, sebagai kemudahan ya bagi yang tidak punya mushaf atau sedang apa namanya, utamanya akhwat yang sedang berhalangan, mungkin cukup menyimak gitu ya. Bisa menyimak gambaran bacaan yang kita praktekkan. Baik. Eh, baik. Kita akan mulai dari awal juz 2, berarti surah Al-Baqarah ayat 142. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم
صدهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرة وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم ولئن
اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. Baik, ya cukup sampai satu halaman 4 ayat panjang-panjang ya. Nah ini boleh kesempatan 4 orang dulu ya. Mungkin biar adil, 2 ikhwan 2 akhwat ya. Nah, nanti kalau misalnya ada yang merasa kepanjangan boleh nggak satu ayat, misalnya mungkin setengah ayat ya boleh. Karena memang tidak harus kita membaca Quran satu ayat ya. Minimal itu memang seminimalnya ya satu huruf atau satu kalimat ya. Sebagaimana kata Nabi man qara harfan min kitabillah falahu hasanah. Satu huruf aja boleh sebenarnya, cuman kan kurang apik ya, kurang 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 apa? Kurang etis juga ya. Jadi nanti kalau yang ada yang merasa kepanjangan boleh setengah ayat, nanti kesempatan lainnya dikasih ke peserta yang lain. Baik, boleh raise hand dulu atau angkat tangan dulu ya. Jadi biar kelihatan siapa yang akan baca. Dua ikhwan, dua akhwat. Baik, sudah ada dua ikhwan, dua akhwat siapa? Dari ummahat atau akhwat, tafadhali. Ya, satu lagi. Belum ada satu lagi dari ummahat. Kalau belum nanti bisa dilihat kesempatannya apakah diberikan kepada yang sudah angkat tangan atau nanti ada yang baru mau angkat tangan. Baik, dari Pak Wahyu, tafadhal. Iqra. Ya, ikhwan boleh sambil dua kamera juga ya, biar kita dua kenal. Bisa lebih terlihat. Tafadhal. Ayat 140. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. Baik, bagus. Nah, dikit buat Pak Wahyu nih karena bacanya sudah benar ya. Jadi umum sudah benar, tinggal sedikit kefasihannya. Untuk kata mustaqim ini sekedar peringatan saja untuk pengingat. Jadi hati-hati taknya itu jangan nanti kelamaan ya. Kalau kelamaan nanti ke sana tamtid. Misalnya ila siratim mustaqim. Nah, itu ya, mustaqim itu ke sana nanti kayak nambah alif. Jadi langsung ya. Ila siratim mustaqim. Mustaqim. Taqim. Langsung. Mustaqim. Gitu ya. Itu berlaku tuh semua kata mustaqim ya. Jadi dari sisi ini untuk tingkat fasohah berarti ya. Lebih fasih agar tidak sampai menimbulkan huruf tamtid. Tadi teman, tadi semua tidak ya, teman mendekati tadi seperti itu. Jadi itu cukup. Baik, bagus ya, Pak Wahyu. Berikut Saudara Muhammad Irsyam. Tafadhal. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Nah, pertama rojimnya, jimnya ya, jangan kayak cek ya, jangan hamas rojim, roji, ja. Jimnya itu harus jahar. Ya, jim itu ya kuat secara suara ya. Yang jangan rojim ya. Apa dengan juga dia masuk kategori syiddah juga, kuat secara suara, kuat secara udara. Rojim itu kayak C ya. C itu dari sifat hamas yang lebih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rojim. Ya, bilang Mas Arsyam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Ya.
وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا Nah, masih القبلة ja ya. Jimnya ya. Jadi hati-hati jimnya, sifatnya hurufnya udah benar, cuman sifatnya masih agak sedikit nyampur sama hams. Hams sama rokhawah. Itu kan sifat lemah itu ya. Jim itu kuat ya. Wa ma ja'al wa ma ja'alna, jangan ja. Bilang وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. Masya Allah, antum napasnya kuat ya. Paling sini sedikit saya lengkapi, gunanya lebih jelas ya untuk kasus nun sakinah ketemu ya, nun sakinah ketemu ya dan ikhfa ya. Illa lina'lama man yattabi'ur rasula mimman yanqalib. Ya tadi illa. إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه Nah, وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. bagus, Insya Allah ya. Akhuna Irsyam. Syukur. Paling tadi ya untuk huruf jim sifatnya harus lebih tegas, terus gunah juga lebih dijelaskan, lebih dipaskan pengaruh khusyuknya ya agar sebagaimana mestinya. Baik, bagus. Baik, berikutnya boleh nak tafadhali. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قد ترى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضها Nah, فولي tardohanya itu dotnya panjang Bu ya. Tardoha. في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. Nah, sebenarnya gini Bu, kalau Ibu tadi misalnya kuatnya sampai fis sama, itu cukup berhenti di situ nggak apa-apa. Jadi berhenti fis sama, terus langsung mulai falan waliyanak. Ya, boleh karena emang nanti di sebagian mushaf itu beda-beda tanda wakofnya. Kalau mushaf Madinah di sini misalnya wasol aula, bagusnya lebih terus. Tapi kan nggak bukan berarti nggak boleh berhenti, boleh aja gitu ya. Tadi saya kalau saya pribadi meneruskan karena masih cukup nafasnya dan lebih ideal. Jadi kalau mau tadi nggak apa-apa. Jadi tadi ibu sudah berhenti di faqad nara taqalluba wajhika fis sama, titik langsung aja. Kalau nggak kuat falanuwalliyannak, nah, gitu. Kecuali kalau ibu sudah wasal sampai falanuwalliyannaka kiblah sebagaimana tadi saya baca, nah itu baru ulangan dari falanwalliyannak gitu. Coba Bu silakan, nggak apa berhentinya di fis sama, nanti ibtidanya mulai dari falanwalliyannak. قد ترى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام
وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرة وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. Iya, bagus. Ya, Masya Allah ya, sudah sedikit sekali koreksinya. Ya paling Barakallah. ini udah nggak ada bahkan koreksinya ya, tergantung nanti ayatnya. Paling tadi ini perhatikan ya, jadi ini terkadang suka jadi pertanyaan ya, dia kok mat dibaca mat, memang dia ada alif di sini. Jadi ini alif dalam sebagian rosem atau tulisan Quran itu alif tidak ditulis dengan alif yang nyata. Jadi dia ditulis dalam susunan huruf ya, artinya dia diselipkan di susunan huruf. Jadi ini sebenarnya alif ya, bukan ada yang mengatakan ini alif fathah tegak, bukan fathah, ini alif. Jadi alif yang ditaruh di dalam satuan huruf gitu. Nah, itu ada ilmunya sendiri ya, kenapa ditulis seperti itu. Tapi yang jelas kalau ada tanda begini atau nanti seperti di sini kayaknya lagi nggak ada tandanya ya. Jadi kalau ya seperti tanda cekung bawah, nah itu juga harus dibaca panjang begitu ya. Baik. Satu lagi satu lagi dari akhwat, ada yang mau mencoba? Ya, Hudzaifah, tafadhali ya. Tafadhali ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. Ya, Allahnya lebih tebal. Innaka idzal laminadh zalimin. Dari Innaka idzal laminadh zalimin. Cukup. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah kita sudah selesai untuk majelis pagi ini. Sebelum ditutup, mungkin ada yang mau didiskusikan dari materi hari ini atau yang sebelumnya, tafadhalu. Bismillah. Afwan Ustadz, mau izin bertanya. Silakan, Pak Yahyo ya. Ustadz, kalau kita merujuk kepada Ustadz nih, terkait lin, tadi kan lin itu dibaca pada asalnya tidak dibaca mad ya Ustadz. Kemudian Al-Imam Amr Ad-Dani mengkiaskan, membolehkan membaca mad itu, lin itu seperti mad. Nah, kalau Ana yang belajar dengan antum, seperti apa nih Ustadz? Sahihnya membacanya, dipanjangkan atau tidak gitu. Ya. Yang pertama nih Ustadz, yang kedua, kalau kita baca mad itu misal kadarnya tidak sesuai, artinya terlalu panjang. Kan Ana pernah dengar juga kadang-kadang imam-imam Masjidil Haram itu kalau baca kadang-kadang durasinya sampai lebih dari itu gitu, takarannya. Nah, itu apakah merubah makna atau tidak gitu, Ustaz? Mungkin itu aja. Barakallahu fiik. Syukron. Ya, bagus Pak. Pertanyaannya nomor 1 untuk lin. Ya, memang dalam ilmu tajwid dan qiraah itu sebenarnya istilahnya bukan sahih nggak sahih ya. Kalau sahih nggak sahih itu dipakai dalam istilah fikih dan hadis ya. Lebihnya di hadis ya. Kalau fikih kan rojih nggak rojih. Jadi masing-masing ilmu itu punya istilah-istilah sendiri untuk mengungkapkan pendapat yang kuat. Pendapat yang kuat itu dalam fikih rojih, marjuh, ya, kuat kurang kuat. Hadis sahih nanti lawannya dhaif atau maudhu gitu ya. Nah, kalau Quran itu untuk tajwid ya, dari sisi tajwid itu dan qiraat itu sebenarnya bukan sahih nggak sahih, cuman istilahnya itu muqaddam fil ada.
Artinya yang didahulukan, yang lebih diunggulkan pendapatnya dalam praktek untuk dibaca di dalam bacaan. Nah itu. Jadi sebenarnya perbedaan pandangan tentang hukum tajwid ya itu nanti sebenarnya tidak sampai menjadikan yang mengamalkan berbeda dengan kita itu menjadi sesuatu yang keliru. Selama memang ada dasarnya ya. Dasar itu kan tentunya untuk dasar teori tajwid itu dan prakteknya bukan dari Quran secara implisit, tapi dalilnya dari talaki, dari praktek. Karena ilmu tajwid itu ilmu praktek kan. Teori itu kan baru datang belakangan. Gitu ya. Jadi dalil dari praktek para ulama, para ahli Quran, terus juga dirumuskan dalam kitab-kitab tajwid. Nah, teori-teorinya itu bisa didalil tuh dari situ kan. Nah, jadi langsung masalah lin ya, masalah lin. Misal ini dua pendapat yang mengatakan tidak perlu dipanjangkan dan dipanjangkan itu sama-sama berdasar, gitu sama-sama berdasar. Jadi sama seperti kasusnya seperti pernah kita bahas di bahasan iklab ya, kaifiatul iklab ya, tata cara mengucapkan iklab dan ikhfa syafawi dengan tarkul furjah atau dengan itbaqus syafa, dengan merapatkan bibir atau dengan memberikan renggang sedikit. Nah, itu sama ya, kasusnya sama itu. Jadi itu walaupun muqaddam fil ada ya, saya tahu juga banyak dipakai dan mayoritas para ahli Quran itu justru memilih yang itbaqus syafa, merapatkan bibir kan untuk ikram dan ikhfa syafawi. Tapi yang tarkul furjah juga nggak bisa kita katakan sesat gitu ya, atau menyimpang gitu kan ya, segala macam begitu. Nah, maksud juga masalah ini gitu ya. Kalau saya pribadi sih sebenarnya lebih memilih lebih sering ya, lebih sering itu nggak memanjangkan ketika wakaf gitu ya, lebih sering nggak memilih karena itu berdasarkan dari salah satu hasil talaki saya dengan salah satu guru saya Ustadz Farabi ya hafizahullah. Itu jadi beliau memang ketika saya beberapa kali talaki dengan beliau itu seperti itu ya, tidak perlu dipanjangkan. Nah teman di nyata saya dapatkan ilmu lain lagi di kitab At-Tahdid Imam Abu Mardani. Kitab At-Tahdid ini lebih tua daripada Matan Jazariyah gitu ya, karena Imam Abu Mardani itu wafat tahun 444 Hijriah gitu. Sementara Imam Al-Jazari wafat tahun 800 ya, 800-an 825 ya, saya ingat saya 825 ya, kalau nggak salah 8, atau 852 saya nggak lupa persisnya. Yang penting abad 4 dan abad 8, jadi beda 400 tahun gitu ya. Dan itu menjadi rujukan awal sebenarnya. Begitu. Jadi apa namanya? Dan di di dalam praktek juga ya di sebagian para ahli qiraah juga ya, ada yang membaca dengan panjang untuk wakaf ini catatan ketika wakaf ya, wakaf lin ada yang tidak membaca panjang artinya dia sebagaimana ketika wasal. Nah, gitu aja. Jadi saya memberikan kebebasan tadi kan juga saya bilang saya tidak memilih salah satu condong harus ini atau harus ini begitu ya, itu nanti hasil dari talaki. Nah, kalau saya pribadi lebih sering enggak sebenarnya ya, jadi kayak tadi Quraisy misalnya saya baca Quraisy, waktu Quraisy itu saya lebih sering wakaf itu ya sebagaimana wasalnya aja. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع. Nah kalau ini ju' itu kan panjang boleh karena dia mat tabi'i. Terus kita langsung baca wa amanahum min khauf. Lebih, bagi saya sih lebih simpel gitu ya daripada kita harus panjang-panjang Quraisy gitu kan, khauf gitu. Itu lebih simpel tidak dibaca panjang gitu ya. Jadi itu muqaddamnya sih saya memilih tidak dibaca panjang. Jadi ya ketika wakaf khauf itu sudah memang sebagaimana asalnya gitu. Bahkan kalaupun masuk kategori mat dia masuknya 2 harokat itu udah masuk 2 gitu, nggak perlu lebih dari hal itu. Terus yang kedua tadi kalau panjang, kalau kita bicara mat, kalau yang menjadi makna berubah itu justru kalau dia tidak dibaca panjang, jadi memendekkan yang harusnya panjang atau sebaliknya memanjangkan yang pendek, itu masuk kategori lahan jali ya. Misalnya waladhdallin, waladhdallin, misalnya di Al-Fatihah 6, Al-Fatihah 7 ya. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Nah, itu kan menghilangkan matnya lazim terus menghilangkan tabii gitu ya.
Misalnya atau juga Rabbil alamin, Rabbil alamin, itu baru jelas berubah maknanya, begitu ya. Atau memanjangkan yang pendek, Alhamdulillah. Ya, itu sama. Tapi kalau misalnya untuk kadar yang lebih dari 2, entah misalnya dia kurang pas 6 atau lebih dari 6 atau kurang pas 4, lebih dari 5 atau jadi 3, itu tidak terlalu signifikan pengaruhnya, ya, tidak terlalu bermasalah gitu. Paling itu nanti dari sisi riwayat ya. Artinya misalnya kalau kita baca dengan riwayat Hafs ya, dari Jarus Syatibiyah, munfasil kan harus 4 harokat. Gitu kan. Misalnya ya ayyuha dibaca cuman ya ayyuha 2. Makna nggak berubah, cuman riwayatnya tidak sesuai. Itu nanti kita akan bahas tentang, mungkin nanti pembahasan itu saya akan sekaligus setelah udah mulai masuk masalah jaiz dan wajib itu, khilaf di antara qiraah itu terkait mat jaiz munfasil. Nah itu nanti dalam Thorik Syatibiyah dan Thorik lain Syatibiyah itu kan agak berbeda pandangannya gitu ya. Nah ya itu nggak berubah makna gitu ya. Kalau yang tadi ketika kadarnya lebih dari 2 ya, atau lebih, dia harus 6 dibaca 10 misalnya, tidak berubah makna, insya Allah tidak berubah makna. Cuma memang menyalahi riwayat, dan itu menjadi aib bagi orang yang sudah tahu ilmunya. Nah, aib itu di bawah makruh ya dari sisi tinjauan usul fikih. Jadi tidak akan tercela juga sebenarnya, ya baik gitu ya, seperti itu. Tapi yang saya tahu kalau imam-imam Masjidil Haram segala macam, saya masih lihat mereka masih dalam kadar yang konsisten matnya. Justru banyaknya malah cuma 2 harokat untuk majais ketika taraweh misalnya, itu lebih sering cuma 2 gitu ya. Kalau setelah ini misalnya ada sebagian yang memanjangkan di lafaz syahadat, lafaz tauhid ya, la ilaha illallah dibaca la ilaha illallah, itu ada ilmunya, itu namanya ta'zim. Jadi dia pakai jalur thayyibah, cuman khusus kalimat tauhid dibaca 6 harokat, dan itu pas hitungannya 6 boleh. Ya jadi kalau Imam Masjidil Haram, Masjid Nabawi kan mereka para ahli ilmu juga ya, dan saya rasa tidak terjatuh pada hal yang berlebihan. Nah, masih terjadi berlebihan itu memang tadi saya bilang sebagian kori panggung justru yang banyak terjadi. Utamanya lagi yang pakai mujawad. Nah, pakai mujawad, pakai makomat gitu ya. Itu perlu diperhatikan, perlu disesuaikan. Gitu Pak Wahyu ya. Semoga menjawab. Oke, kalau gitu cukup kali ya. Sudah jam 6:30. Semoga bermanfaat dan insya Allah kita dapat bertemu lagi di kesempatan berikutnya. Sallallahu alaihi Muhammadin. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Ustaz.